Selamat datang lagi di pembahasan kita. Hari ini, kita mau coba gali nih rahasia bangun kekayaan, sama mengubah cara kita mikir soal finansial. Sumbernya keren nih, dari obrolan Jay Shetty sama 4 pakar, Scott Galloway, Cody Sanchez, Louis Howes, dan Jasprit Singh. Kita kan sering agak gimana gitu ya, kaku atau malah stres kalau ngomongin uang. Nah, kita coba bedah bareng-bareng yuk. Iya banget. Misi kita hari ini tuh menyaring pelajaran paling berharga dari mereka khusus buat Anda semua. Dan fokusnya tuh bukan cuma, gimana sih caranya kaya, tapi lebih ke dasarnya. Gimana biar finansial kita bebas, pikiran juga tenang. Nanti kita lihat bedanya sekedar punya banyak duit sama beneran sejahtera. Terus, gimana skill kita bisa jadi aset, dan nah ini penting nih, kekuatan mindset kita. Oke, menarik banget. Kita mulai dari yang pertama ya, Scott Galloway. Dia ini nantang pemahaman umum loh. Katanya tujuan itu bukan sekedar jadi kaya, yang sering diukur dari ya barang mewah gitu, tapi harusnya sejahtera. Nah ini maksudnya apa ya? Kayaknya mirip, tapi kok beda? Intinya tuh di keamanan ekonomi sih. Sejahtera menurut Galloway itu kondisi di mana pendapatan pasif kita, jadi duit masuk tanpa kita kerja aktif ya, itu udah lebih gede dari pengeluaran bulanan. Istilahnya burn rate. Dia kasih contoh bagus tuh. Ada bankir, gajinya gede banget, tapi ya pengeluarannya juga gila-gilaan. Stres terus mikirin cicilan. Dibandingin sama ayahnya, pensiunan, penghasilan jelas jauh lebih kecil. Tapi hidupnya tenang, cukup, malah bisa nabung. Nah ayahnya ini yang sejahtera. Oke. Ngerti sekarang. Jadi, patokannya bukan cuma berapa banyak duit masuk, tapi lebih ke rasio pendapatan pasif dibanding pengeluaran ya. Keren nih. Galway ini kedengarannya juga lumayan keras ya soal kontrol pengeluaran, sampai nyaranin pindah tempat tinggal segala. Betul, itu mungkin contoh ekstrim ya, kayak pindah ke Costa Rica gitu. Tapi pesannya tuh jelas banget, kita mesti bisa ngendaliin burn rate, sesuaikan gaya hidup sama kantong. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Dan satu lagi, dia tekenin pentingnya mulai berani ngomongin uang secara terbuka. Jangan dianggap tabu lagi lah. Masuk akal, masuk akal. Nah, ini nyambung nih kayaknya ke poin berikutnya dari Cody Sanchez. Dia punya ide menarik soal skill praktis. Katanya, skill atau keahlian nyata itu seringkali lebih berharga loh daripada sekedar ijazah. Terus, gimana caranya kita manfaatin skill yang udah kita punya ini? Yah, Sanchez ini fokusnya ke nilai nyata yang bisa kita kasih. Coba deh tanya ke diri sendiri, apa sih yang bisa saya lakukan buat bantu sebuah bisnis? Bisa nggak saya naikin omsetnya? Atau motong biayanya? Atau mungkin ngurangin pusingnya si pemilik bisnis? Kalau udah ketemu jawabannya, jangan cuma minta gaji standar. Coba deh negosiasikan bagi hasil atau malah, kepemilikan sebagian. Istilahnya expertise to equity. Wah, ide keren ini. Jadi bukan cuma jadi pegawai biasa, tapi kita kayak nukerin keahlian kita jadi aset atau potensi pasif income ya. Ini cerdas banget sih caranya bangun kekayaan tanpa modal gede di awal. Tepat sekali. Anda nggak cuma jual ijazah atau CV, tapi jual solusi konkret. Ini jelas lebih menarik buat pemilik bisnis. Dan ini bisa jadi jalan buat bangun aset tanpa perlu resiko segede kalau kita bikin startup dari nol, gitu kan? Oke. Dari strategi praktis, kita geser dikit nih ke sisi mental. Ada Louis Howes. Dia bilang, keyakinan kita soal uang itu pengaruhnya gede banget ke nasib finansial kita. Pernah nggak sih mungkin di antara kita ada yang merasa, orang kaya pasti curang. Atau, kayaknya saya nggak pantas deh punya banyak uang. Gimana tuh? Nah, itu dia. Itu yang disebut Louis Howes sebagai pola pikir kelangkaan atau scarcity mindset. Ini bahaya loh, karena bisa tanpa sadar menghambat kita sendiri. Makanya Howes dorong kita buat punya pola pikir berkelimpahan, abundance mindset. Mulainya dari mana? Ternyata dari 2 hal simple, murah hati, generosity, sama rasa syukur, gratitude. Tapi gimana ya mau murah hati kalau kita sendiri lagi ngerasa, ya pas-pasan atau nggak punya apa-apa? Tawarkan apa yang Anda punya saat ini. Nggak harus selalu materi kok. Bisa energi positif, ide-ide brilian, waktu Anda, perhatian, semangat. Kata Howes, energi positif kayak semangat dan rasa ingin tahu tuh bisa jadi semacam mata uang juga yang bisa narik peluang bagus datang. Ada juga tips praktis dari Ken Honda. Coba deh biasain bilang terima kasih tiap kita terima uang atau pas keluarin uang. Katanya sih buat bangun hubungan positif sama uang.
Wah, dalam juga ya hubungan antara emosi sama finansial ini. Oke, terakhir nih, dari Jaspreet Singh, dia kasih formula yang kedengarannya simple banget. Pendapatan, pengeluaran, sama dengan investasi plus tabungan. Gampang diucapin, tapi prakteknya gimana tuh? Kuncinya satu, konsistensi dalam investasi. Nggak peduli sekecil apapun jumlahnya. Sing bilang mulai aja dulu. Bahkan kalau cuma katakanlah $10 atau Rp100.000 itu udah bisa kok. Misalnya lewat ETF kayak S&P 500 gitu biar gampang diversifikasinya. Jangan nunggu merasa siap atau nunggu punya modal gede. Terus jangan juga coba-coba cari jalan pintas main cepat gitu. Fokusnya harus jangka panjang. Kalau bisa dibikin otomatis aja jadi proses investasinya, jadi nggak banyak mikir lagi tiap bulan. Jadi, disiplin sama otomatisasi itu penting ya. Tapi kayaknya Singh juga nggak cuma nyuruh nabung atau investasi dari sisa pengeluaran kan? Ada soal memperbesar kuenya juga ya? Betul banget. Ini poin penting juga. Jangan cuma fokus ngirit remah-remah, kata dia. Tapi kita juga mesti mikir gimana caranya terus nambah penghasilan. Istilahnya memperbesar kue. Jadi kombinasi antara ngontrol pengeluaran, naikin pendapatan, sama investasi yang disiplin dan konsisten, itu yang manjur. Dan semua itu, kata Singh, mulainya dari mama, ya dari mindset yang benar. Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, membangun kekayaan itu ternyata sebuah perjalanan yang menyeluruh ya. Nggak cuma soal duit. Mulai dari kita definisikan ulang apa sih sejahtera buat kita pribadi, kayak kata Galloway tadi. Terus pakai skill kita sebagai modal, kayak idenya Sanchez. Lalu penting juga buat pupuk mental berkelimpahan, ngikutin sarannya House. Dan terakhir yaitu tadi, disiplin investasi pakai formulanya Singh. Tepat. Ini bukan semata-mata soal angka di rekening bank, tapi lebih ke gimana kita bangun fondasi keamanan finansial jangka panjang, plus pola pikir yang dukung pertumbuhan kita terus-menerus. Nah, sebagai penutup nih ya, mungkin ada baiknya kita luangkan waktu sebentar buat refleksi. Coba tanyakan ke diri sendiri. Ada nggak ya satu keyakinan tentang uang yang mungkin selama ini tanpa sadar justru nahan potensi finansial saya? Dan kalau ada, apa satu langkah paling kecil yang bisa saya lakukan hari ini juga buat mulai mengubah keyakinan itu? Coba direnungkan.